Selamat berjumpa lagi bersama saya Bastian Buluwili. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan video saya tentang orang yang telah meninggal tidak dapat lagi berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada saudara-saudari semua yang sedang menonton video ini. Secara pribadi saya mengatakan bahwa orang yang telah meninggal itu akan langsung masuk dalam kerajaan surga atau langsung masuk di dalam neraka menurut perbuatannya masing-masing dan menurut keyakinan imannya. Pada kesempatan ini mari kita melihat ayat-ayat firman Tuhan yang mendukung bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ketika dia meninggal akan langsung masuk dalam kerajaan surga. Dan orang yang tidak percaya tentunya dia akan langsung masuk dalam penghukuman, yaitu di neraka. Kita melihat Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Mengatakan bahwa tubuh akan kembali menjadi debu dan roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saudara-saudari, manusia diciptakan dari debu dan juga akan kembali menjadi debu. Ketika Allah menciptakan manusia dari debu, setelah itu Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia melalui hidungnya sehingga manusia dapat hidup. Ketika manusia meninggal maka tentunya tubuhnya akan kembali menjadi debu dan rohnya akan kembali kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita melihat dalam Lukas pasal 23 ayat 43 di mana Yesus mengatakan kepada salah satu seorang penjahat yang disalib bersama dia. Dia mengatakan, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang Firdaus itu bukan tempat yang terpisah dari surga, melainkan Firdaus itu adalah surga. Lalu di manakah Tuhan Yesus ketika dia meninggal di kayu salib? Tentunya dia langsung ke surga, karena ketika dia masih hidup dia berkata, "Bapa, ke dalam tanganku aku menyerahkan nyawaku." Itu artinya ketika Tuhan Yesus meninggal maka dengan sendirinya rohnya kembali kepada Bapa surgawi, yaitu kembali di tempat di mana ia berada. Lalu orang yang jahat itu yang disalib bersama Yesus, di manakah ia? Tentunya dia berada di kerajaan surga juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Selanjutnya kita melihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 yang menceritakan tentang keberadaan orang kaya dan orang miskin yang telah meninggal, di mana orang kaya itu langsung berada di tempat penghukuman atau berada di neraka, sedangkan Lazarus itu orang miskin langsung berada di pangkuan Bapa orang percaya, yaitu Bapa Abraham. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bukan berbicara tentang kehidupan yang akan datang ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, tidak, melainkan berbicara tentang kehidupan di mana orang kaya itu yang ada dalam neraka itu yang telah meninggal masih ada keluarganya yang hidup di dunia ini, sehingga ia mengatakan kepada Bapak Abraham meminta supaya Lazarus itu disuruh untuk memberitahukan kepada keluarganya supaya mereka hidup dalam kebenaran, supaya mereka tidak berada
dalam hukuman juga nanti ketika mereka telah meninggal. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu artinya bahwa rohnya orang yang meninggal itu tidak tinggal dalam kuburan atau tidak berada melayang-layang di udara, melainkan mereka langsung berada di tempat yang Tuhan sudah disediakan. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan kehendak-Nya, maka pasti dia akan diselamatkan, maka pasti dia akan berada di tempat yang lain, yaitu masuk dalam kerajaan surga. Jika orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan yang tidak melakukan kehendak-Nya, maka tentunya dengan sendirinya orang itu akan masuk dalam kerajaan hidup kesengsaraan. Demikian firman Tuhan ini, saudara-saudari. Untuk saudara dapat menonton video saya yang akan datang, silakan saudara subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman, sehingga apabila nanti ke depan saya upload video selanjutnya, saudara-saudari menjadi orang yang pertama yang dapat menonton video saya. Demikian yang saya bagikan pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.